Bapak Kapolri, tolonglah pinjemin aku pistolnya, sekalian dikasih pelurunya 4, turismon gerombolannya itu yang biadab. Pinjeminlah biar aku yang gerakan kalau bapak tidak gerakan-gerakan. Orang sudah begitu kok dibiarkan saja. Dan bajingan iki kelompok Roy Suryo cek sih. Tifa, Rismon, Roy Suryo ini dan bajingan anak haram Indonesia. Terkhususnya Tifa ini telah membuat perpecahan di dalam kubu RRT ini. Dan kita sepakat kubu RRT ini harus kita segera penjarakan ya. Tapi terhadap Tifa ini secara kemanusiaannya dia ya ini sudah semakin busuk. Jadi kalau sampai sekarang ternyata tidak naik tahapannya menjadi gelar perkara ke tersangka, kami sih khawatir ada sesuatu di belakang ini semua. Tapi kami tidak mau menuduh apapun. Makanya teman-teman relawannya datang untuk meminta agar pihak Mabes Polri meminta agar Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang seorang netizen yang meminta izin kepada pihak kepolisian untuk meminjam sebuah sepucuk senjata ya. Hahaha. Senjata apa ini? Nggak usah saya sebutkan lah ya. Katanya tujuan dia meminjam senjata tersebut ya untuk memberi hadiah Rismon, Roy, Tifa dan kawan-kawan. Waduh, hadiahnya ngeri kali ya kan. Katanya kalau polisi tidak berani beraksi dan menjalankan tugasnya maka biarlah aksi dan tugas itu diambil oleh netizen tersebut. Waduh. Tentu kita semua bisa memahami teman-teman ya kenapa ini orang sampai menyatakan hal yang demikian ya kan. Inilah efek jika pihak kepolisian terkesan diam di tempat dalam menangani Panci, CS dan kawan-kawan yang memang sudah di luar nurul ya. Namun demikian perlu saya sampaikan sebagai sebuah disclaimer bahwa ya hal itu tidak perlu dilakukan dan tidak layak dilakukan karena melanggar hukum teman-teman ya. Maksudnya meminjam sesuatu dari aparat untuk menjalankan tugas aparat itu sangat melanggar hukum. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak Kapolri, tolonglah pinjemin aku pistolnya, sekalian dikasih pelurunya 4. Hidupnya percuma saja, setiap buka TikTok isinya PKI saja, terutama turismon gerombolannya itu yang biadab. Pinjeminlah biar aku yang gerakan kalau bapak tidak gerakan-gerakan. Orang sudah begitu kok dibiarkan saja. Biar aku yang mau tembak mereka saya kasih lubang semuanya kepalanya itu. Peluru 4 saja. Orang 4 itu sudah. Tembak baru dikarungin, Pak. Ngeri kali aku mendengar pernyataan netizen barusan. Sampai sebegininya ya kan. Dan ini menurut saya bukan bapak ini saja yang berpikiran seperti itu. Melainkan banyak rakyat Indonesia yang berpikiran sama. Dan kalau dihitung mungkin di atas 40% memiliki pemikiran yang sama. Tetapi bagaimanapun kekecewaan yang kita rasakan, ya walaupun saya juga bisa merasakan kekecewaan yang disampaikan, yang dialami, ya atau yang dirasakan oleh bapak barusan, saya
menyampaikan sebuah disclaimer bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan karena selain melanggar hukum itu juga ya tidak wajar aja. Saya disclaimer ya. Ya kalau nggak disclaimer nanti aduh kena teguran oleh YouTube ya kan. Lanjut. Saya nggak mau mengambil pernyataan sekeras itu ya. Yang jelas kita memang merasa bahwa ada hal yang bisa dipertanyakan. Kalau kita melihat bukti-bukti yang ada, sebenarnya sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh kelompok apa yang disebut teroris tadi ya, kelompok Tifa, Roy Suryo dan Rismon ya. Jadi kalau sampai sekarang ternyata tidak naik tahapannya menjadi gelar perkara, tersangka, kami sih khawatir ada sesuatu di belakang ini semua. Tapi kami tidak mau menuduh apapun. Makanya teman-teman relawannya datang untuk meminta agar pihak Mabes Polri meminta agar Polda Metro Jaya menindaklanjutinya agar pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi ditanyakan, yaitu siapa sebetulnya yang melakukan kesalahan, apakah betul ada tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, apakah ini akan diperkarakan, apakah ini akan disidangkan dan seterusnya bisa dijawab. Karena ini adalah pertanyaan yang saya yakin ada di kepala jutaan rakyat Indonesia ya. Baik kami yang pendukung Pak Jokowi maupun barangkali yang bukan pendukung Pak Jokowi. Orang tuh terus bertanya-tanya, benarkah ijazahnya Pak Jokowi palsu? Kami sendiri adalah orang-orang yang sangat percaya tidak mungkin itu palsu. Tapi mereka ini kan terus ngotot agar itu bisa dijawab melalui pengadilan. Ya sudah, kita pengadilankan saja. Gitu. Nah yaitu, kok bisa gitu loh penyidikannya berhenti. Karena kalau penyidikannya berhenti, maka perkara ini tidak bisa berlanjut ke pengadilan, ya. Istilahnya dipetieskan ya, berhenti di tengah jalan, dibekukan ya. Kalau memang tidak cukup bukti ya silakan di SP3 ya, surat perintah pemberhentian penyidikan ya kan. Kalau misalnya tidak di SP3 ya silakan di P21 ya, bahwa berkasnya lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan ya. Karena kalau dibiarkan ini sangat berbahaya sekali, mengingat ya masyarakat semakin kesini semakin enek loh, semakin jengkel loh. Saya khawatir nanti Nepal itu bisa bergeser ke Indonesia. Nah itu yang sangat tidak kita inginkan. Lanjut. Jadi Tom Brady ini kan waktu itu kan sempat dibongkar oleh Bang Rasman Nasution di acara iNews ya, bahwasannya kenapa Anda tidak membela klien Anda? Kenapa Anda mengeluarkan Egy Sujana dari daftar klien Anda? Nah, itu kan artinya sudah pecah kongsi dari situ. Kemudian muncul bendahara TPUA yang marah-marah kepada Roy Suryo dan teman-teman gerombolannya ya. Kelihatannya kemarin waktu ke Solo pergi ke makam Ibunda Pak Jokowi ya, di sana tidak ada Rismon. Di manakah Anda? Anda pulang kampung. Oke. Nggak apa-apa. Tapi intinya teman-teman, ada perpecahan yang sangat-sangat meruncing di dalam kubu RRT ini. Kabar intelijen. Ya, kabar intelijen ini dari Jogja. Ya, ini dari Jogja. Ini saya pakai baju ini, lihat. Doker. Ini ada gambar doker. Ya, sebagai respect ya. Terima kasih. Intelijen ya, luar biasa. Ya. Ini tanda bahwa masyarakat yang melihat ya. Artinya, apa yang dilakukan oleh RRT dalam hal ini, Roy Rismon Tifa, terkhususnya Tifa ini telah membuat perpecahan di dalam kubu RRT ini. Dan kita sepakat, kubu RRT ini harus kita segera penjarakan, ya. Tapi terhadap Tifa ini, secara kemanusiaannya dia, ya, ini sudah semakin busuk. Kalau Roy Suryo, ya, kita tahu ya, kegilaannya dia, ya. Dan seorang satu republik ini tahu, ya, bagaimana sikap dari tingkah laku perilaku dari Roy Suryo ini ya, maling panci ya, apalah tuduh sana sini ya. Intinya kubu RRT ini tidak ada yang sempurna di mata relawan Jokowi, Prabowo, Gibran dan masyarakat Indonesia ya. Saya pernah membaca buku tentang Jokowi Undercover di mana penuh dengan fitnahan. Supaya kalian tahu, jauh sebelum buku Jokowi Undercover terbit, sudah ada buku ini. Nih, saya sudah baca, tapi ini versi bahasa Inggris. Tifa, kau punya goblok otak bahasa Inggris, bisa nggak baca semua dalam versi bahasa Inggris nih? Ya, ini I Am Sujiatmi, Jokowi's Mother, Story of a Woman Who Teaches Modesty, ya, tentang kesopan santunan, tentang kesederhanaan. Ini buku nih, ya. Di dalam ini semua punya bukti bahwasannya Ibu almarhum Sujiatmi adalah ibu kandung dari Pak Joko Widodo. Kalian kok begitu gila, bisa-bisanya fitnah pakai hipotesis kalian. Biadab kalian tuh, goblok kalian. Semakin gila kalian, ya. Ini saya akan tunjuk di layar, teman-teman perhatikan. Ini satu persatu foto-foto ini. Semua ini nih saya tunjukkan ya. Ya, di sini jelas sekali semuanya.
foto Pak Jokowi bersama keluarganya, bersama ibunya, bersama ayahnya, ya, bersama kedua orang tuanya, bersama opa-omanya, ya, grandfather and grandmother, ya, bersama saudari-saudarinya, lengkap semua di sini, ya. Jauh sebelum Bambang Tri menerbitkan buku Jokowi Undercover, buku sampah itu, ya, buku ini sudah diterbitkan oleh penerbit nomor 1 Indonesia, Kompas Gramedia. Ditulis oleh Christine Sama dan Francisca Ria Susanti. Ada versi bahasa Indonesia, silahkan kalian cari, ya. Ini karena versi bahasa Inggris, I am Sujiatmi Jokowi's mother, versi bahasa Inggris. Jadi saya mempelajari, saya membaca buku ini dalam versi bahasa Inggris, ya. Waduh. Katanya netizen barusannya, seorang konten kreator, ya, Bang Mosato, ya. Katanya Rismon sudah mulai pecah, ya. Hah? Pecah gak karena tiba, ya untung aja nggak kepala kau yang pecah. Pecah kongsi maksudnya. Iya, memang kemarin ketika mereka itu berziarah ke makam Ibunda Jokowi, ya, di Solo, memang tidak kelihatan yang namanya si krisis moneter, ya. Tetapi saya juga tidak bisa mengklaim bahwa ketidakikutan si krisis moneter pada aksi ziarah yang dilakukan oleh kelompok teroris itu karena pecah kongsi, ya. Bisa jadi karena memang si Rismon ini tidak memiliki modal, ya, tidak memiliki uang, nggak memiliki bekal untuk membeli tiket perjalanan ke Solo. Karena paten yang katanya dia miliki di Jepang sebanyak 5 paten itu kan cuma abal-abal aja. Koclak, lanjut. Dan bajingan iki kelompok Roy Suryo cek sih. Tifa, Rismon, Roy Suryo iki jan bajingan anak haram Indonesia. Tukang provokasi, tukang fitnah, tukang memecah belah umat iki. Iki kaum-kaum iki terbagi jadi akeh unsur iki lho. Berarti ra ket geng Roy Suryo, terus geng penjual agama sing wong nggo sorban gitu. Pemuka agama kudune kuwi ngayomi masyarakat, nenangke hatine masyarakat, ora malah ngakon nyeriki uang, memfitnah uang. Yo termasuk kuwi sing sakit hati wis dibubarke Pak Jokowi, FPI, HTI gitu, karo Kabib Dobel gitu. Maksudnya oknum, ora kabeh Habib. Aku yo cinta Habib. Nek sing kaya Bahar, kaya Hanif, kaya Rizik, karo sing Jember kuwi, sing jare memfitnah Pak Jokowi, deknen membubarke pengajian iku di-backing geng Solo. Pokoke nek ane sing membubarke pengajian kuwi geng Solo, Jokowi Gibran, bayangno. Iki Habib model apa kuwi? Habib model apa kowe? Arep nurunke santri arep dikon gruduk ning Solo. Mangsamu wedi. Kene pribumi asli, Bos. Kene asli pribumi. Diapuranmu nek ora gelem ana Indonesia minggat wae. Diapuranmu minggat wae pasane Indonesia. Kene wong pribumi asli. Keturunan asli. Kok nyacati wong pribumi minggat to, gitu. Rasa dodolan agama kowe. Kelambimu apik, jubahmu apik, sifatmu setan, hatimu iblis itu. Kuwi geng penjual agama karo Sugi Nur Harja kuwi. Iki wong dodolan obat, pinter ngoceh, didadekake ustad, diceluk ning rono rene. Iki wong pekok sing njeluk Sugi Nur kon pengajian barang iku. Iki tukang fitnah iki, bahaya iki. Tukang provokasi iki. Roy Suryo gitu. Penjual agama, saiki partai. Gitu. Partai saka PDI. Saka PDI kuwi nyerang-nyerang Pak Jokowi terus. Ya, saka PDI nyerang-nyerang Pak Jokowi terus. Terus
ketuane partai mamerke gelare sing akeh, nyindir gelar saya banyak tapi tidak palsu. Wes mojoke Pak Jokowi, termasuk iku lawan politik soalnya. Terus ana partai sing warnane kuwi kadre Ruslan Buton pecatan saka TNI sing mateni warga. Terus pejabat-pejabat gitu sing tahu menjabat ning polisi ning TNI ning nggon negara ya sing pecatan kuwi nyerang Pak Jokowi terus kabeh. Bayangno Pak Jokowi siji diserangi wong kaya ngono neng Pak Jokowi kalem mergone bener. Wong kuwi golek berita bayari apa influencer, bayari hacker-hacker wis pokoke kuwi digiwingan enak Pak Jokowi, betul tak? YouTuber podcast kuwi dibayari kon enak Pak Jokowi, betul tak? Pak Jokowi wong siji dikeroyok wong semono. Inilah jahatnya politik, betul tak? Wong jujur kowe diremuk wong semene iki. Nek kowe ora jujur, kowe padha kowe bakal aman. Nek nek kowe jujur, kowe diremuk kowe ngene iki. Model ngono kuwi ya. Saiki Tifa iki tekan Solo ngobrak-ngabrik Solo. Luwih parahe meneh. Pak Jokowi difitnah dudu anak kandunge ibu Pak Jokowi, ngasih tekan makam. Makame ibuke ngomong jare Pak Jokowi iki kudu anak kandunge. Iki lak bajingan to. Iki warga Solo kok ya meneng iki lho, piye ngono nalare. Kok ya ora diusir, iki cara aku. Tenan kon jebleske tembok tak jebleske ndase tukang koyo ngono. Iki polisi iki biar langsung ditangkap iki. Polisi kok meneng wae langsung ditangkap iki napa? Pemecah belah iki. Bayangno. Saking dene pengen ngelek Pak Jokowi antek ngorek-ngorek tekan kene, minder-minder tekan kene. Roy Suryo tekan kono, tekan kene golek rai, tekan kono, tekan kene golek rai. Goleki kesalahan Pak Jokowi tekan Jogja, tekan Solo, Solo tekan ngendi, tekan Jawa Timur. Wih, Pak Jokowi lho gur menang ning Solo. Neng wong-wong sing do goleki kesalahan Pak Jokowi do kelabakan, do goleki terus kesalahane. Tenan iki. Dan bajingan kabeh. Betul tak? Umpama Roy Suryo Tifa ning Solo, usiran warga Solo, yuk tulung. Daripada Solo ora nang harga diri ning kok. Tidak manusia haram iku. Nggih. Aku ngerti, Tifa ngomong ning rono jare nggawa warga Solo asli. Kuwi oknum, ngerti tak? Oknum sing wis terafiliasi pemikiran-pemikiran goblok, pemikiran-pemikiran serik sing wis terhasut. Itu tak? Apa meneh pendukungnya Anies Baswedan. Bahaya kabeh. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya dengan bahasa Jawa, walaupun teman-teman semuanya tidak semua berasal dari Jawa ya, dan juga tidak semua bisa berbahasa Jawa, tetapi minimal saya berharap makna yang ingin disampaikan oleh netizen barusan bisa teman-teman tangkap itulah. Lanjut. Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal mencabut tuntutan 120. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Subhan Pala lu peyang Subhan. Naudzubillah min dzalik ya. Nuntut sendiri, nyabut sendiri. Minta bikin syarat sendiri. Siapa juga yang akan memberimu nuruti kemauanmu? Ini najis ya, benar-benar najis luar biasa ya. 01, 03 dan yang berselimut ini. Subhan Pala Lopeyang, kamu itu mempermalukan diri, tau nggak? Mempermalukan dirimu sendiri dan Demokrat.
AHY. Kamu tuh merendahkan derajat AHY sama Demokrat, tau nggak? Luar biasa. Rupanya ada udang di balik bakwan. Lo nuntut Gibran untuk mundur, lo siapa? Emang Gibran berbuat apa? Emang Gibran kenapa harus mundur? Orang Gibran akan menjadi presiden. Gibran itu calon presiden yang dipersiapkan, yang sedang dipersiapkan. Kalian itu dukung AHY udah aku bilang sia-sia, yang ada tambah dosa, duitmu habis, sengsara dunia akhirat. Iya. AHY itu gak ada aura untuk jadi presiden, gak ada. Ngawur kalian itu. Lihatin aja, coba. Aku rasa nggak hanya saya kok, nggak ada lagi muka AHY itu aura pemimpin, nggak ada. Dia itu kayak apa ya, kayak anak manja nggak jelas gitu, jadi sombong. Dia itu kayak merasa bangga jadi anak presiden, apa merasa ganteng atau merasa, dia orangnya kayak gitu. AHY itu kayak merasa bangga jadi anak presiden apa orang ganteng, pokoknya kayak gitu. Dia mah orang anak manja nggak jelas gitu kayaknya. Ngawur. Apalagi si Ibas itu juga kayak si pada nggak jelas itu dua. Roy Panci segala itu udah nggak ada matanya, itu udah mata kosong itu. Roy Panci itu udah ngawur ngelantur sama si siapa itu, Simon itu, Rismon apa Simon Simon itu. Alah ya Allah, najis naudzubillah min dzalik. Nuntut Gibran. Nah, kalau soal Gibran memaafkan apa tidak, insya Allah Gibran, ya, Pak Jokowi itu orang baik, selalu memaafkan. Kita itu orang baik, kalau ada yang minta maaf, kita maafkan. Tapi biarkanlah tetap hukum berjalan, hukum alam. Hukum alam. Makanya justru kita itu harus memaafkan. Kalau kita memaafkan, itu Allah yang balas. Tapi kalau kita tidak memaafkan, yaitu Allah nggak bakalan membalas, ya, karena udah dimaafkan, karena udah membalas dengan diri kita sendiri. Makanya kita itu disakitin nggak usah menyakiti balik. Biarkan saja. Mereka itu nggak nyakitin Gibran kok. Gibran nggak sakit kok. Kita juga nggak sakit. Cuman ya berisik aja gitu. Luar biasa. Mereka itu udah sakit jiwa. Nah, ngomong seenaknya sendiri, ngaco seenaknya sendiri, ya. Bikin ini sendiri, ODGJ. Apa itu tadi? Pokoknya si Roy Panci itu najis. Bener-bener itu matanya juga udah bukan mata manusia lagi, itu udah kosong itu Roy Panci itu. Naudzubillah min dzalik. Ini si pala lopeang nih ya. Najis, naudzubillah min dzalik. Apa kali? Emang lu siapa mau nuntut nyuruh Gibran mundur? Kamu siapa? Mana ada wakil presiden mundur? Najis. Najis banget ya manusia ini 0103 dan yang berselimut. Rupanya benar aku bilang dari dulu yang berselimut ya, atau cuman pengen dapat jabatan, pengen numpang jabatan dan kuasa. Nggak ada itu si AHY yang kamu dukung lu sia-sia, dosa iya. Kayak Anies tuh, dukung Anies tuh kayak Surya Paloh, JK itu. Yang ada tambah duitnya hilang, duitnya habis, sengsara lo. Lo dukung AHY itu sama, lo dukung Anies sama. Masih aja nggak sadar. Kalian AHY, Anies semuanya yang mau menjatuhkan Pak Prabowo, menjatuhkan Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi, langkai dulu perbuatan baiknya. Langkai dulu perbuatan baiknya Gibran, Jokowi, Prabowo, oke? Kalian itu udah punya gaji masih korupsi, udah dapat santunan, udah dapat insentif itu, kalian masih comot-comot kok, kalian itu makan duit haram kok, mau jatuhkan Gibran, Prabowo sama Jokowi. Mana bisa kalian itu nggak pernah berbagi, yang ada juga nyomot-nyomot korupsi mafia kok. Kalian udah dapat tunjangan masih aja minta sono minta sini. Udah dapat gaji gede masih korupsi mafia kok.
mau langkain mau jatuhkan Gibran, langkain dulu perbuatan baik Gibran Pak Jokowi. Lihatlah, adakah yang datang ke rumah Mega? Adakah yang datang ke rumah SBY? Adakah yang datang ke rumah Rizik? Adakah yang datang ke rumah Anies? Kecuali dikasih duit, minta amplop, duit koruptor. Itu luar biasa. Semakin kalian hina, semakin kalian hujat, semakin kalian fitnah, semakin diangkat derajatnya dan kalian masuk ke jurang. Iya, kesengsaraan. Bagus, subhanallah lo Peang. Luar biasa. Kalau soal memaafkan, insya Allah Gibran memaafkan. Tapi biarkanlah hukum alam membalas. Terima kasih. Informasi terbarunya, ratusan triliun dicoret dari gugatan Subhan terhadap ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kemudian yang kedua, gugatan tersebut boleh dicabut asal yang pertama, Wapres Gibran Raka Buming Raka memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia terkait dengan kebohongan mungkin yang telah dilakukan. Yang kedua, Wapres Gibran Raka Buming Raka diminta mundur dari jabatannya dan digantikan. Kita nggak tahu ya siapa yang bakal dimaksud oleh Subhan tadi menggantikan. Tapi kalau dilihat dari partai politiknya si Subhan, kita udah tahu ya maksudnya digantikan oleh siapa. Mungkin yang dari TNI yang mengundurkan diri tadi. Ya mungkin teman-teman. Ya jadi gini, menurut saya Subhan ini terlalu percaya diri terhadap apa yang dinyatakan tersebut ya. Terhadap apa yang dinyatakan tersebut. Pertama, belum tentu loh teman-teman gugatan tadi akan dimenangkan oleh Subhan. Kalau gugatan tersebut dikalahkan dan dimenangkan oleh Wapres, bagaimana? Apakah si Subhan siap menerima gugatan balik, menerima laporan pidana yang akan terjadi di situ? Tapi menurut yang saya lihat di sosmed sih dan pernyataan si Subhan Effendi sih, ternyata dia sudah siap. Karena memang itulah konsekuensi hukum. Jadi ini berat teman-teman. Subhan ini di posisi yang berat. Karena apa? Satu teman-teman, saya memprediksi 100% ya, tidak ada kemungkinan lain bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Subhan tadi akan dimenangkan oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai tergugat pertama. Kemudian tergugat 2 KPU ya. Nah, mereka ini antara Gibran dan KPU ini akan memenangkan gugatan tersebut dan akibatnya apa teman-teman? Gugatan balik akan dilayangkan kepada Subhan Effendi terkait dengan apa yang telah terjadi kepada Gibran, mungkin pencemaran nama baik, resiko-resiko politik dan sebagainya. Itu mahal harganya teman-teman. Itu nggak cukup ditaksir miliaran, triliunan, nggak cukup. Itu mahal banget dan itu potensinya sangat luar biasa. Dan saat ini teman-teman, yang namanya Subhan Effendi wajib ketar-ketir. Tapi yang lebih wajib ketar-ketir teman-teman, dalang dibalik Subhan Effendi itu kira-kira siapa teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Gaungkan dan tulis sebanyak-banyaknya dalang dibalik gugatan ijazah Mas Wapres, atau dalang dibalik siapa yang nyuruh Subhan Effendi. Kita diskusikan. Yuk, kita giring dalangnya ke jeruji besi ya. Kita giring dalangnya ke jeruji besi supaya nggak terlalu sombong orangnya teman-teman. Saya kasih clue ya. Kemarin tuh yang begini loh, ada Kapolri gini orangnya. Nah, itu clue-nya teman-teman ya, itu clue-nya ya. Aduh, palal. Katanya ibu-ibu barusan palelo Peang. Ya, gimana menurut teman-teman ya pernyataan dua netizen barusan ya, seorang ibu-ibu dan juga seorang emas-emas paruh baya dengan usia sekitar 45 tahunan ya, yang barusan kita saksikan bareng-bareng ketika menyikapi ya sepak terjangnya si Palal. Palal ada aja kau ini ya, yang menyerang Gibran kan begitu ya, meragukan ijazah SMA Gibran ya, kemudian menggugat Gibran senilai 125 triliun loh, bayangin ya, apalagi triliun dolar. Aduh. Bisa jual pulau ini kalau ceritanya macam kayak gini ya kan. Dan katanya dikabarkan mencabut gugatannya dan meminta maaf ya. Tapi menurut netizen yang laki-laki barusan, yang meminta maaf itu justru tuntutannya Palal kepada Gibran agar meminta maaf. Enak aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah.
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.